Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan, gunung batu kita, kota perlindungan, bahkan juga penolong buat kita semua. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita di hadirat Tuhan. Come on. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk keselamatanku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Lagi, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk keselamatanku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk keselamatanku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah perlindungan kami, kota benteng kami yang senantiasa menyertai, memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati akan hadirat. Dan biarlah Engkau terus yang akan memegang hidup kami, Engkau terus yang akan memegang tangan kami. Jangan pernah melepaskan kami. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu
ada di hadapan Tuhan, nyanyikan bersama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, oh, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Shalom saudara, saya berada di kapal Satria dari Wakatobi menuju Lasalimu. Kemarin habis pelayanan di Wakatobi, saya menyempatkan diri untuk rekaman untuk ibadah online di channel LOB Ministry, dan biar ini menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, aku mengucap syukur buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah, dan terima kasih buat kemurahan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang melakukan firman Tuhan, dan hidup kami hidup yang diberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga yang ada. Terima kasih, aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, saudara, agak gumbang-gumbang sedikit, tapi ini masih aman, saudara. Puji nama Tuhan, ini sangat aman sekali. Semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah Tuhan Allah Immanuel yang menyertai dalam hidup saudara. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: berkat atas rumah tangga, nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Siapapun saudara, siapapun kita, profesi apapun yang saudara kerjakan hari ini, saudara sebagai PNS, saudara sebagai pekerja, bahkan saudara sebagai hamba Tuhan, aku mau berkata bahwa saudara akan mengalami yang namanya keberkatan Tuhan ketika saudara memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, kita semuanya pasti merindukan yang namanya berkat dalam rumah tangga. Tidak ada satupun orang yang tidak merindukan berkat dalam keluarga, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pernikahan. Saya percaya semuanya pasti merindukan berkat di dalam keluarga itu. Entah berkat materi, entah berkat jasmani, entah berkat kekuatan kesehatan, entah berkat rohani terlebih, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara untuk menghadapi masalah, tantangan, dan tekanan yang ada. Dan di sini saya mau katakan bahwa berkat rohani sangatlah penting dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pernikahan yang ada, supaya ketika saudara diberkati secara rohani, saudara akan sanggup dan mampu dan cakap untuk menghadapi masalah dan tekanan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Nah, ini adalah berkat atas rumah tangga. Saudara mau TNI, hamba Tuhan, Polri, atau mungkin kita pekerja sekuler, kita full timer, bahkan kita petani swasta, kita semuanya perlu yang namanya berkat dalam keluarga, berkat dalam rumah tangga.
Nah, kunci daripada supaya kita mengalami keberkatan dalam keluarga, dalam rumah tangga, kunci yang pertama adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kunci yang pertama adalah kita akan berbahagia. Kita akan memiliki roh takut akan Tuhan. Ya, bahwa kita memiliki roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau wanita, ketika saudara dan saya memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena saudara akan mengalami keberkatan Tuhan, saudara akan mengalami kekuatan, saudara akan mengalami penghiburan, saudara akan mengalami damai sejahtera. Nah, poin yang pertama, siapapun kita, saudara mau anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, mau istri, maupun ibu rumah tangga, maupun suami sebagai imam, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, hidup saudara akan mengalami kebahagiaan. Tidak ada intimidasi, tetapi yang adalah sukacita, damai sejahtera. Nah, hasil daripada saudara dan saya, siapapun kita, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, yang ada adalah ketenangan dan damai sejahtera. Hasil yang daripada itu semuanya ayat yang ke-6. Saya percaya bahwa saudara dan saya, siapapun kita merindukan keturunan kita, anak-anak kita, bahwa mereka akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Tidak ada satupun orang tua yang merindukan anaknya tidak berhasil. Tidak ada satupun orang tua yang tidak merindukan anaknya mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Semua orang tua pasti rindu anak-anaknya mengalami berkat-berkat Tuhan, sukacita, bahkan keberhasilan, masa depan yang penuh pengharapan, pasangan hidup yang baik, bahkan cucu-cucu mereka mengalami keberkatan Tuhan. Ini yang dirindukan oleh orang tua. Saya percaya kalau saudara rindu mengalami anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak pernah akan minta roti, dan keberhasilan, kesuksesan mereka terima dalam kehidupan mereka. Poin yang pertama adalah siapapun kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, poin yang kedua, di sini ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, poin yang kedua, kalau yang poin yang pertama adalah kita semuanya harus memiliki roh takut akan Tuhan, mau istri, suami, dan anak-anak. Nah, yang poin yang kedua adalah ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah kita sebagai suami, kita sebagai laki-laki, saudara mau anak-anak, remaja, pemuda, kalau kita menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, terlebih kita sebagai imam, terlebih kita sebagai kepala rumah tangga, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka anak-anak kita seperti pohon, seperti tunas pohon zaitun, dan istri kita menjadi seperti anggur yang subur di dalam rumah saudara. Dengan kata lain, bahwa kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita, karena ada seorang imam atau laki-laki atau kepala rumah tangga yang memiliki roh takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah berani selingkuh, dia tidak akan pernah berani yang namanya main perempuan di sana, tetapi dia mengayomi istri, mengayomi anak-anak. Bahkan orang laki-laki yang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi dua kali lipat berkat Abraham, Ishak, dan Yakub terjadi atas rumah tangga. Berkat Tuhan atas keluarga, atas rumah tangga, atas pernikahan, itu 2 kali lipat. Ketika ayat yang pertama, semua orang, maupun istri, maupun anak-anak, maupun suami, kaum pria, takut akan Tuhan. Dan ketika dalam rumah tangga itu satu rumah memiliki roh takut akan Tuhan, dan ditambah dengan suami atau laki-laki atau kaum pria atau kaum bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, bahkan dia lebih memiliki roh takut akan Tuhan, maka dia mengalami keberkatan Tuhan sampai anak cucu mereka. Dan ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas mereka. Sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saudara dan saya yang kita sudah berkeluarga, maupun yang belum berkeluarga, maupun yang akan masuk berkeluarga, saya mau katakan,
kunci dari keberhasilan dalam rumah tangga saudara, dalam pernikahan saudara. Yang kedua, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah laki-laki harus takut akan Tuhan, sehingga saudara akan mengalami keberkatan Tuhan, mengalami yang namanya sukacita Tuhan. Anak-anak saudara dan saudara tidak akan pernah meminta-minta roti sampai keturunan saudara. Puji nama Tuhan. Berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, bukan hanya materi, bukan hanya jasmani, bukan hanya yang namanya kekuatan kesehatan, tetapi berkat rohani terlebih saudara akan terima. Karena berkat rohani itulah yang menentukan saudara diberkati secara materi, secara jasmani, bahkan secara kekuatan, terlebih secara kebahagiaan. Dan saudara ketika diberkati secara rohani, maka saudara akan cakap untuk menghadapi masalah demi masalah yang ada. Saya berdoa hari ini, saudara yang menyaksikan program ini, biarlah berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, pernikahan mengalir dalam kehidupan saudara. Ini renungan firman Tuhan. Milikilah roh takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan terintimidasi. Saudara tidak akan pernah takut dan cemas dan ada khawatir. Kalau saudara memiliki roh takut akan Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka saudara akan disertai oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kita satu dalam doa. Bapak, aku mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebahagiaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami supaya kami memiliki roh takut akan Tuhan. Aku berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai dalam keluarga rumah tangga mereka Tuhan, sampai anak-anak cucu mereka mengalami keberkatan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima berkat Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.